dari Beacon Malaysia ya di Jalan Templer ya. Apa kabar semua TikTokers dari Indonesia dan juga untuk para WNI yang ada di Malaysia. Nah, pada waktu siang hari ini seperti kami sudah janjikan ya, kami ada Dr. Ho ya yang akan menjawab ya persoalan mengenai mata, mengenai kesehatan mata. Nah, untuk sore hari ini ya, kita akan membahas ya mengenai pigmentosis mata. Selamat sore, Dr. Ho. Hello, Yeah, so busy. Thank you for your time. Yeah, thank you. and then right now, actually kita sedang live on TikTok Indonesia dan Malaysia. Okay. Oke, dan Dr. Ho ini adalah salah seorang senior ya untuk dokter mata ya. Nah, untuk Dr. Ho sendiri, apa nih mengenai pigmentosis mata itu mungkin bisa dijelaskan? Apa kira-kira? Silakan. Okay. Hello. Itu ptosis mata bermasuk PTOSIS, ptosis masuk kelopak mata jatuh. Okay. Macam kami sign untuk satu lampu pada mata, kemudian dia macam jatuh, macam kanak-kanak ini, yang kanak-kanak ini. Kalau you ada satu lampu, tengok lampu di sini, tapi sini tak boleh tengok lampu. Boleh tak? Ini boleh tengok lampu, kemudian sini tak nampak lampu. Jadi kelopak mata jatuh. Jadi korang nampak satu mata besar, satu mata kecil. Sama dengan mata ini satu besar dan satu kecil. Macam itulah. Dan apakah itu pembawaan? I mean sejak lahir atau biasanya kenapa tuh dok? Kalau ada beberapa sebab. Ada orang memang ada sejak lahir. Kami cakap itu congenital ptosis. Itu kerana dia punya otot mata itu tidak berkembang dengan baik. Itu mata itu kelopak yang tak normal. Tapi biasa orang macam ni dia punya mata normal. Jadi buat surgery dia sudah okey lah. Itu tapi kalau dia biarkan macam tu, jadi dia akan menjadi malas mata. Terutama hanya satu belah mata, dia menjadi malas mata. Kalau dua mata, dia akan menjadi tukar macam tu supaya dia boleh nampak. Jadi dia leher pun sakit. Jadi pada orang dewasa pun ada juga. Orang dewasa macam kami kalau pakai banyak contact lens, dia itu ataupun senjata kosong mata, kelopak mata itu akan jatuh. Kemudian pada orang yang tua, kerana kami semua otot pun tak berfungsi dengan baik, jadi menjadi jatuh-jatuh macam perempuan ini dan ini, dia sudah kelopak mata dia sudah menjadi jatuh. Jadi itu sebablah dia punya itulah nama ptosis lah. Jadi boleh berlaku pada apa-apa usia saja. Oke, jadi memang di sini Dr. Ho ya memberikan penjelasan ya kepada mereka-mereka ya yang memang mungkin bawaan sejak lahir ya dok ya, atau genetik atau mungkin karena memang kebiasaan ya, jadi kita namakan PTIOsis atau PTOsis lah kalau orang Indonesia bilang kan ya. Jadi di sini Dr. Ho ingin menjelaskan lebih lanjut dan kita akan berinteraktif. Dan selamat datang kepada para TikTokers yang baru saja join di acara live dari Beacon Hospital Malaysia. Oke, selamat datang. Stay tune ya. Oke. Nah, terus dok, mengenai apa nih pigmentosis ini adalah kondisi yang ditandai tadi dokter bilang dengan kelopak mata. Nah, apakah hal itu kalau didiamkan itu selain leher misalnya sakit atau ada apa lagi yang worse-nya? Seperti apa misalnya nanti matanya kadang-kadang kan baby kan ya kalau didiemin nanti lampu nanti bisa ngarah ke sana gitu kan, atau is there any worse atau effect from the pigmentosis if tak dibetulkan? Ya, macam kanak-kanak kerana bila kanak-kanak lahir, dia tak boleh nampak jelas. Jadi ini ambil 7 tahun untuk mata menjadi matang, tengok dengan jelas. Okay? Jadi kalau ada satu mata menjadi ptosis, jadi dia otak akan menerima itu maklumat daripada satu mata saja. Yang ini dia tak akan betuli. Jadi ini mata dia akan, walaupun mata dia normal, kerana ada ptosis kelopak mata jatuh, jadi dia tak boleh nampak dengan bagus. Ini kalau dia semasa dewasa dia nak betulkan, dia pun tak boleh nampak. I see. Jadi mengurangi vision. Yang satu lagi mungkin kalau didiamkan ya tidak bagus juga ya, because mengurangi efek daripada yang kalau dari kanak-kanak developing daripada brain itu sendiri ya, daripada otak ya. Jadi brain itu otak kita cakap dengan tidak sinkron kalau kata orang Indonesia. Sinkron dengan mata. Jadi memang kalau boleh ya untuk bapak ibu
lagi ya, mungkin ada saudara kak atau yang sudah tua mungkin ya ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin ada melihat seperti itu atau remaja ya jangan didiamkan ya, mungkin bisa dibantu ya untuk diambil tindakan lebih lanjut gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak itu sendiri ya untuk Beacon Hospital kita hanya menerima untuk usia 18 tahun ke atas saja ya. Tapi mungkin bisa di 16 kami pun menerima. 16 tahun ya. Ya, betul. Nah, terus dok, kira-kira kalau untuk surgery-nya itu sendiri apa yang diperlukan dok? Kalau misalnya mau kami Beacon kami banyak buat untuk orang dewasa. Kami hanya kena buat itu ubat bius tempatan. Kemudian dia buat sulaman sikit, potong sikit, kemudian boleh balik pada hari yang sama. Tak payah bermalaman. So jadi matanya tak diapa-apakan? Tak ada diapa-apa. Dia macam biasa hanya bengkak sikit. Tak berapa cantik. 1 minggu letak banyak ais. Kemudian selepas 1 minggu boleh kerja macam biasa. Oh, see, so very simple loh guys. Ya yes. Jadi ya ini ya kalau orang kebanyakan matanya kenapa tuh? Dia kadang-kadang berpikir ada apa di dalam matanya ya dok ya. Padahal kalau pityiosis itu sendiri ya kelopak mata itu hanya dibetulkan kelopak matanya saja ya dok ya. Betul. Jadi nanti dokter akan memperlihatkan contohnya. Jadi jangan khawatir, tidak diapa-apain lah istilahnya untuk bagian mata ya dok ya. Tak ada apa-apa harm for the mata. Macam biasa, hanya bengkak sikit letak air saja. Betul. Nah itu keren banget kan. Jadi Dokter Ho ini memang sudah terkenal di Malaysia ya. Jadi jangan khawatir. Nah bagi para WNI, orang-orang Jakarta, TikToker dimanapun Anda berada, di Lombok, di Jawa, di Bandung, di mana aja, yang mau misalnya, oke deh saya nggak, I don't have any pityiosis, tapi saya mau misalnya eyelid atau mau konsultasi, please do, go ahead, oke? Teks kita di komen, nanti kita akan memberikan jawaban lebih lanjut, gitu ya dok ya? Boleh. Macam yang Indonesia orang suka macam itu sulaman. Oh iya, gimana tuh? Sulam. Kebanyakan actually banyak orang ada banyak ptosis. Macam perempuan ini ya, dia kata dia nak macam sulaman mata kerana mata kecil, semakin lama semakin tua. Bila dia kami selepas buat ptosis, kami pun boleh buat sulaman double eyelid. Jadi dia walaupun dia bukan besar sangat tapi sesuai dengan bentuk muka dia. Jadi ini nampak macam lebih berseri, bukan macam mengantuk macam tu. Ya. Jadi dokter bilangnya mengantuk atau malas lah ya. Betul. Kami buat ptosis pun boleh buat sulaman kelopak mata berganda. Nah, itu. Dia the ptosis surgery kami pun boleh buat lipatan kelopak mata berganda at the same time. Ya. Dan itu tidak harus menginap ya. Kalau misalnya ya para TikToker itu dari Indonesia. Aduh, concern nih ya because hotel lah berapa hari. So don't worry, be happy ya. Cukup 1 malam aja di hotel. Karena dari sini itu 2 jam, setelah itu boleh pulang ke hotel berasringan ya. Dan nanti mungkin dokter akan memberikan obat ya dok ya. Ya, ambil obat sapu, ice pack, kemudian obat makan. Seperti itu, jadi tidak merasakan sakit. Nah udah gitu udah di matanya sedikit ya, sedikit. Dan nanti dikompres pakai ice pack. Ice pack, abis itu udah ya. Kita ada rekan kita ya, sudah melakukan sama dokter banyak banget. Dan memang hasilnya cantik ya dok. Kami muncul saja lah. Macam perempuan ini like she is dia macam satu ada kelopak berkena satu tak ada. Selepas dia buat macam lepas 1-2 minggu dia sudah menjadi macam tu. Nah, ini pun macam tak. Sini jadi macam. Ini dia kadang-kadang ada orang Cina tak mau suka yang tebal-tebal punya. Ini yang paling penting buat dia natural kerana biar dia muda dia pun tak ada. Yang paling penting dia buat dia macam natural, bukan macam orang tahu itu sudah ada ada operasi betul. Kami nak buat lebih natural lah. Ya jadi memang dokter ini juga jangan khawatir ya. Dia akan memberikan advice ya kepada Anda semua yang ingin melakukan operasi pityiosis atau kelopak mata, double eye segala macam. Nah sesuai dengan matanya Anda ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung teks saja di komen di situ. Nah selain itu dok, untuk mata sendiri dok, apa yang misalnya ada tips dari dokter, misalnya tuh supaya tetap cantik, terus supaya tahu lah dok ya kalau udah umur 35 udah mulai pakai kacamata gitu dok. Nah itu gimana dok? Ada tips gak makannya selain wortel ya? Mungkin
yang waktu itu handphone gitu. Ada lagi gak dok? Yang paling penting jangan tengok banyak handphone. Sekali lagi, pokoknya berapa kali ditanya tetap jawabannya memang ya gadget itu memang sangat memang teruk ya terhadap efek terhadap. Boleh dengar lah macam Facebook Live. We can listen. Now I think ketika about Facebook Live, you boleh dengar, tak payah sentiasa tengok. Betul. Kami buka sama saja. Ya, jadi tolong lihatkan juga para remaja-remaja kita, putra-putrinya untuk mengurangi melihat games lah, apalah ya on kita punya gadget ya, karena memang radiasinya sangat teruk ya buat apa yang tadinya misalnya bisa melihat ya, nanti lama-lama jadi agak buram. Terutama untuk yang mata yang tadi yang mungkin lama-lama jadi jatuh ya di sini ya. Betul. Oke. Dan satu lagi, adakah gaya hidup atau habit, mana kan kita suka make up kan, kita suka begini ya. Nah itu apakah giving effect to make our kelopak is down? Because maybe kita suka pakai apa macam kita pakai make up lah atau apa gitu macam. Pakai make up is tak apa. Yang paling penting you punya make up kena tugas at least like every 3 months. Kerana make up kami guna berkali-kali, macam you sayang lah tak mampu. Itu banyak kuman di sana. Oh tuh, untuk mata eyeshadow ya, untuk eyeshadow masalah yang apa yang berdekatan dengan mata. Kemudian kena use eyelid white every day to clean it. Kemudian guna tuala panas untuk help itu kelenjar-kelenjar mata supaya dia beralih dengan bagus. Nah itu ya, pakai dengan warm towel ya, towel yang hangat itu pada waktu tidur ya, atau pada anytime. Itu dikompres ya, dikompres di mata supaya kelenjar-kelenjar mata kita lebih relax. Dia akan beralih macam biasa. Bahasanya apa ya, peraliran lah ya. Peraliran dengan baik. Macam mana mengurangkan pimples lah. Mengurangkan pimples mata. Iya. Nah, itu penting banget ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang capek, ngantuk segala macam langsung tidur itu juga kalau boleh lah dikurangi ya. Jadi mata itu perlu dijaga karena mata itu adalah dunia, bener ya dok? Bahasanya lah, yang dengan mata kita bisa melihat apa aja, kita bisa menimba ilmu, bisa membaca segala macamnya. Terutama makanya kenapa namanya pityiosis itu is very very important. Mungkin kelihatannya ya cuma kelopak mata jatuh, no. Ya karena kalau udah kelopak mata jatuh, how to see clear in the vision, right? Ya so sekalian aja yang siapapun yang misalnya kayak udah merasa ada atau apa, bisa langsung di-advise untuk melakukan pembedahan. Bukan pembedahan yang besar ya guys, very small, hanya ditekan-tekan di kasih estetik dan 2 jam kemudian selesai. Macam itulah. Nah, ada yang mau disampaikan lagi dok? Berkenaan sama pityiosis ini? Kalau harga nggak boleh tanya ya dok. Apa? Harga, price. It really depends. Kerana bergantung pada apa yang kami buat. Macam kerana buang bius penuh kena lebih mahal. Tapi kalau tempatan, kalau muda mungkin murah sikit kerana dia senang. Tercepat. Kalau tua banyak itu kulit yang berlebihan, kena potong lebih. Macam perempuan ini dia banyak kulit. Kemudian nampak tebal. Orang sangka itu adalah lemak. Itu bukan lemak. Itu adalah kulit. Kerana kulit ada 3 jenis kulit. Kulit di bawah kening, kulit di sini dan kulit dekat itu. Nombor 1 lebih tebal daripada nombor 2 daripada nombor 3. Jadi perempuan ini kami potong kulit yang paling tebal itu supaya dia nampak macam hanging. Jadi dia macam lip dia mata menjadi besar. Jadi kerana kami kena potong itu kulit di bawah kening, jadi dia akan menjadi lebih mahal. Tapi dia adalah lebih efektif dan nampak macam muda lebih kurang 10 tahun. So, ini banyak terutama kalau perempuan kami jangan tidur dengan itu muka ke bawah, ke pantai. Kerana dia kosot-kosot, dia mungkin akan terjatuh. Terutama macam yang kening yang tak kembang macam tu. Mungkin senang dapat. Macam Cina sikit, dia senang dapat. Okey. Jadi kebiasaan untuk tidur telungkup ya bahasanya? Straight. Don't on the side, don't go to the left. Jadi dia akan terjatuh lah. That's right. Kerana macam perempuan ini kemudian kurangkan frown.
Okay, look at this lady. Alright? Dia kata, saya nampak macam angry lah. Macam panas ke, garang ke, mengapa? Dia macam betapa kecil sangat kerana dia kening dia sudah jatuh. Dia sentiasa tengok handphone, jadi dia frown sangat banyak. Jadi orang kata, mengapa you angry? You akan angkat kening dia. Tengok, kemudian buang kulit sedikit di sini. Tengok dia mata menjadi lebih besar. Macam tak marah dengan orang lah. Itu jadi orang bukan kelopak cacat, bukan saja tak lihat, bukan saja macam nampak dua, tetapi juga akan mempengaruhi macam orang fikir anda. You orang beramal ke? Ada orang yang suka marah orang ke? Dia kata, I tak marah orang tapi orang sentiasa kata, I tak friendly. The expression. That's right, facial expression, how people see you. Yeah. So, you know, not just beautiful, but people see you as a nice person. And also ya, untuk to help the vision ya, itu juga jadi lebih baik ya, instead of to have the kelopak mata jatuh. Betul. Itu passion sakit saya kata kita kena angkat kening mata dia untuk nampak, untuk private. Jadi betul. Jadi waktu when I was young lah, itu ada eye sipit ya, eye sipit lah, yang mata sipit. Jadi sebenarnya itu bisa ya agak bikin double eyelid ya sekarang ya. Dokter can do also for the double eyelid for the small eye. Yes. Oh, yes, macam the small eye yang perempuan ini, yeah. So dia mata sangat kecil, but even if you cannot angkat highest, but you can do the double eyelid yang small itu sesuai dengan mata dia. Nampak dia macam the smiling eye. Ya, ia tak boleh buat tebal-tebal macam nampak pelik. Ya. Ya. Some people, dia ada orang kata, I want long eye, they don't want to have a round eye. Because round eye macam babi tu, dia kata saya sudah 4-5 bulan, mengapa buat saya mata bulat. Jadi ada banyak shape lah. Itu bisa dibuat sama dokter. Jadi kalau misalnya matanya mau kelihatan lebih. Ya. Dokter Ho ya, dia adalah pakar spesialis untuk mata ya, dan pembedahan mata ya, untuk ya yang mau cantik ya, itu dari sisi beauty surgery-nya lah. Tapi untuk kesehatan ya dan untuk vision itu memang ya sebaiknya dilakukan perbaikan. Benar, ya. Perbaikan. Ya. Nah, kalau misalnya untuk rawatan pitiosis setelah dioperasi, apakah ada rawatan tersendiri? Okay, rawatan meaning like a treatment. Is there any special treatment for them after operate, after the surgery? No, it just like sapu and then makan ubat. Oh, yang itu sangat penting. Pantang makanan. Itu dia. Tak boleh makan seafood. Boleh makan ikan. Alright, telur kurang makan, kemudian seafood no lah. Oh, seafood cannot. Yeah, some people got allergy. Even I ada komen telur pun mungkin allergy. Ada patient say selepas telur mata dia bengkak. Tapi bukan semua orang lah. Kemudian milk saya pun kurang cadangkan. Tengoklah macam orang Cina dia banyak tak boleh terima milk punya. Yang paling penting seafood, jadi sorry lah. Tak boleh udang, tak boleh ada ketam, tak boleh sotong. Jadi 1 minggu, 1 bulan. Oh, 1 bulan. Jadi, nah ini penting banget. Ini rawatan after melakukan pembedahan itu memang 1 bulan ya. Memang diharuskan harus ya. Memang seafood tak boleh karena itu akan mengganggu ya. Apabila kalau misalnya Anda memiliki talent untuk alergi, dia akan membuat bengkak. Right, betul. It means ada orang kata, doktor lain kata tak payah. Yes, you can, tapi kebanyakan patient saya sembuh dalam 1-2 minggu. You nak sembuh cepat. You tak nak sembuh macam 2 bulan, 3 bulan. Buat apa ni? Betul. So, must avoid some. That's right. Avoid the fruit. Yeah. Okay. Banyak makan macam petik dan nanas. Why? Kerana dia ada enzim. Petik is papaya. Yeah, they become papace. Ada satu ubat macam jual di luar negara, papace. Adalah ekstrak daripada papaya kami. Dari papaya, ekstraknya sekarang sudah dijual dalam bentuk. Ya, sama dengan nanas. Di USA, orang jual dia bromilan, itu nanas. Kami makan nanas saja.
So sesuka hadilah, ada orang suka nanas, ada orang suka papaya. Oh, oke. Tapi bener nggak ya kalau nanas tuh, nggak tahu sih kalau untuk perempuan, nanas is good ya for female also ya, is good lah. Itu I bukan female punya dokter lah, tapi untuk mata, untuk kurang rata, yes, nanas is good. Ada Pineapple guys. ya apa ada, tapi ada orang yang sangat ada gastrik, mungkin nanas tak boleh lah. Oke. Ini papaya is very mahal. Tapi I makan pineapple. Itu memang bagus banget. Bagi yang tak suka carrot, bener nggak? Oke. For those of you yang tak suka carrot, nah ini Dr. Ho kasih bocorannya, yaitu adalah pineapple. Dan No, that is for anti-inflammatory. Oh iya, itu anti-inflammatory. Setelah melakukan surgery. Tapi untuk hari-hari biasa bagus juga dong. Yeah, because the inside orang Western people pun jual, kami ada sini ready punya, sedap punya. Siapa nak makan ubat? Iya. Kadang suka malas kan mengumpas dulu bill on. Yes. Everything lah ya. Oke, dan Dok, satu lagi nih Dok, ada yang mau disampaikan, sudah ada berapa yang view? Insya Allah kayaknya ada ya. Selamat sore ya. Kemudian kalau untuk jenis mata sipit Dok, untuk yang jenis mata yang sipit. Nah kalau udah mata sipit itu dia bukan pikiosis, tapi itu bisa diobati Kak. Bener-bener sipit kayak tadi lah. Dibuat besar. Ya. Actually di dalam buku teks itu ptosis adalah itu lampu 2 mm. Kalau 2 mm itu bukan ptosis lah. Oke. So tapi orang yang mata kecil, bila dia muda dia tak ada apa-apa. Bila dia semakin tua, dia ini semua jatuh dia akan. Kemudian satu tes sangat senang. Kalau dia mata sipit, you nak tahu sama ada ptosis surgery akan membantu, you angkat kelopak mata dia lebih tinggi. Tanya dia, you nampak lebih tak? Kalau dia nampak lebih, yes, dia will benefit. Senang saja. Oke. Itu jadi diangkat matanya. Nah, pada waktu diangkat matanya, itu tanya kembali lagi, apakah setelah diangkat kelopak matanya, kamu bisa melihatnya lebih bagus lagi? Kalau dia jawabannya iya, oke lah. Ya berarti mungkin bisa. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi Dok yang ingin disampaikan Dok? Harga tadi gimana Dok? Nggak boleh tanya ya? Harga a few thousand to more than 10 to 12,000. Nah, harga lebih kurang is from say 6,000 to about 12,000. Itu betul. Jadi dilihat kondisi ya. Dilihat kondisi, whether you need to take off skin or it's just one eye, it's just small little sutures only, or whether you kena tanpa itu dapat eyelid sulaman itu itu is very variable. Lebih baik datang sini buatlah, kerana we have dari Indonesia belajar di Malaysia, kemudian dia datang sini buat. Oh iya, mahasiswa. Ya, I don't know, I tengok dia punya gambar. Tapi she's a very nice girl. Tunggulah kena cari ya banyak. Okay, apa-apa. Saya kena cakap, you boleh follow your Facebook Kak. Ya. Dilihat. Ada pun bagi Instagram saya. Sini ada banyak gambar, you cari yang apa yang you suka. Instagram Sama ya. I think same. Ya. Oke, nah, mahasiswa banyak juga ternyata. I see. Oke. Ada banyak gambar, kadang-kadang orang boleh cari apa pattern dia macam tu. This one is me. Dan dokter ini yogis juga ya guys. Jadi kalau lihat fotonya itu dia lagi yoga, berarti dia lagi olahraga lah. Itu bagus banget kan? Itu banyak banget loh before and afternya. Ya, itu senang mah. Itu lagi kok. Ada macam ini, perempuan ini sudah buat 2-3 kali di tempat lain. Tapi kami boleh buat 1 kali, dia nampak dan lebih. She is in her 70. Oh my god. And then sudah 1-2 kali. Dia bisa dikerjakan lagi. Berulang-ulang. Boleh. Kami boleh kerjakan. Selagi tak terus sangat. Sekarang banyak buat revision. Revision bahasanya guys. Orang buat di tempat lain, tak berapa percaya. Kami pun boleh memperbagikan itulah. Jadi itu ada. Nah itu bagus loh. Banyak. Oh iya banyak. Ya. Kalau tiktokers ya mau tahu lebih lanjut ya bisa dilihat ya untuk di sosial media kami atau di sosial medianya Dokter Hu. Buat dia macam natural. Aku kan buat dia macam Iya. Orang
Ini orang muda boleh buat, lelaki pun boleh buat, bukan hanya untuk perempuan. Oh iya, oke, Lelaki pun laki-laki boleh buat. juga boleh ya. Kemudian satu lagi, jangan letak banyak contact lens pada Oh. mata, kerana contact lens boleh mengakibatkan kelopak mata jatuh. Nah, tuh satu lagi. Kontak lens ya, yang punya hobi ya pakai lens ya, sebaiknya dikurangi ya, karena bisa menyebabkan kelopak mata lebih mudah turun, guys. Dan satu lagi tadi ya, dari tadi satu lagi mulu kayaknya. Oke, last realize ya guys, karena dokternya very busy. Oke dok, kalau misalnya dia sudah dioperasi, and then itu waktu dia muda, when she was young lah dia udah, and then kalau misalnya tua, and then dia sudah mulai turun lagi, itu boleh. We can do many times, no problem. Oh, oke. Selagi ya itu paling penting kena buat dokter okuloplastik. Nih dokter Karena okuloplastik. kami expert dalam itu. Kalau you macam seperti beautician Iya, tak tahu buat itu. Jangan. Dokter lain-lain tu, mereka mungkin potong lebih banyak, ambil terlalu banyak susu keluar, itu sangat-sangat susah. Jadi sekali lagi kalau mau berkenan dengan ini ke dokternya jangan semua biasanya mata, tapi yang untuk spesialisasinya adalah okuloplastik. Itu contact lens itu buat dia proses. Oh iya. Contact lens buat dia. Ini lelaki pakai contact lens, dia tak suka dapat air. Ada orang yang tak suka. Semua lelaki. Dia nak kerja itu sekarang dua mata nampak lebih kurang sama. Like this one. Terbalik pula. Saya kasih I'm a man, I tak suka yang tebal. Jadi kita macam biasa. Oke, jadi sama ya, dia kanan kiri beda ya. Dia left and right is different, and then after surgery, actually sih sama. Dan kelihatan macam perfect aja. Oke. Exactly. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Ini biasanya kena terus terang, tapi kali boleh percaya kena buat dua tiga kali, tapi I think most of the time, more than 90% happy. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Okay. 100% never you can. Ya jangan tak boleh. Ya. Nah ini yang. She's from Indonesia. She's a very smart lady. Seorang usahawan yang sangat berjaya. And then she come here, and I think she's from Jakarta. Yes, Jakarta dia orang Jakarta. Dia dulu ada sekarang di sini, sekarang kami besarnya. Macam bulat ya? Iya, macam bulat ya, bagus ya. She's a very nice girl. Study in Malaysia. Oh, sih ya. Jadi untuk para TikTokers yang mungkin sedang studi juga di Malaysia, nah ya mungkin bisa ingin efisiennya supaya tidak terganggu, ya langsung aja datang ke Beacon Hospital ya, yang lokasinya di Jalan Templar Petaling Jaya ya, atau bisa langsung komen di sini ya. Nanti kami akan menghubungi Anda untuk memberikan konsultasi dulu sebelum Anda bertemu dengan Dr. Ho. Jadi kita akan arrange ya, karena segala sesuatunya tidak boleh datang dadakan ya guys. Jadi harus by appointment ya. Dan dokter sekali lagi untuk kasus seperti ini jangan salah ya, sebaiknya Anda memilih okuloplastik ya dok ya. Ya kadang-kadang asal dok mata gitu kan. Ternyata tahu okuloplastik. Oke, udah itu aja dokter. Ada lagi yang mau disampaikan dok? No, just be happy lah. Just be happy. And be pretty. Just be pretty. Yeah, just be happy, be pretty. Okay. And now technology become more advanced. Sekarang tak payah pergi Korea. Sebenarnya saya belajar dari Korea. Saya belajar dari Taiwan. Jadi adapt apa yang saya belajar di sana kepada orang di Southeast Asia, macam orang Malaysia, Indonesia, kerana kami lebih kurang sama. Korea cantik, tapi Korea memang ada Korea look. You tak mahu menjadi Korea look. You want to look like natural. I become orang macam Brahma. Iya. Karena dokter kami ya, betul. Karena dokter kami juga memang langsung dari Korea belajarnya ke Taiwan, dan sekali lagi memang dari Beacon. Oh ya, satu lagi. Ya, dan beliau juga ya salah satu pendidikannya juga dari LA gitu loh. Jadi memang dokter-dokter kami alhamdulillah ya, kita memang berpengalaman lebih dari 20 tahun ya. Dan satu lagi pokoknya, satu lagi ya, jangan pernah ya untuk ragu untuk datang ke Beacon Hospital ya.
Jadi nanti kalau misalnya Anda pertama kali datang ke Beacon, ya jangan lupa ya, karena kita ada tim Indonesia. Ya, ada Ibu Suryani yang lagi kameramen kita nih di sini. Dan juga ada Mina ya, dan juga ada Kakak Rose ya, banyak banget deh pokoknya. Jadi langsung aja datang ke Beacon Hospital untuk memeriksakan mata Anda supaya lebih cantik, dan nanti dokter Ho akan bantu. Ya dok ya? Oke, bye-bye. Dan kurangin nonton handphone. Bye.